Udah bisa didengar, Mbak? Ya, sudah, Dok. Sudah ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membicarakan mengenai atau menerangkan mengenai hipertensi itu sendiri. Salam kenal buat eh, para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Saya Dr. Murniati Legrans, spesialis penyakit dalam. Saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Restu Kasih. Baik, Ibu Bapak, sebagaimana sebagaimana judul yang telah kita lihat bersama yaitu mengenal hipertensi. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini eh, tahu persis hipertensi. Sering mendengar, bahkan mungkin kita sendiri mengalami hipertensi. Nah, mari kita meninjau lebih lanjut apa itu hipertensi. Nah, hipertensi itu sendiri adalah kondisi di mana ketika tekanan dalam pembuluh darah meningkat secara terus-menerus. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tekanan darah tinggi, yaitu adanya tekanan yang terus-menerus dalam pembuluh darah. Jadi kalau eh, tekanan yang terus-menerus dalam pembuluh darah itu akan meningkatkan tekanan dan kita sebutnya sebagai hipertensi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya akan memaparkan sedikit mengenai organ-organ apa yang berperan dalam terjadinya tekanan darah ini. Yang berperan di situ adalah satu organ yang penting adalah jantung, kemudian pembuluh darah atau arteri, dan darah itu sendiri. Jadi, jantung sebagai organ yang sangat penting itu bekerja atau salah satu fungsinya adalah memompahkan atau menyalurkan darah bersih ya ke seluruh organ tubuh kita. Jadi, setiap dia memberikan atau memompahkan darah ke seluruh tubuh kita, itu darah itu akan dialirkan melalui pembuluh darah atau arteri ke seluruh tubuh. Jadi waktu dia memompa, dia tentunya berkontraksi. Nah, kontraksi itu disebut tekanan darah sistoli. Nah, saat dia memompa, kandungan darah yang ada dalam jantung itu akan disebarkan ke seluruh organ ke seluruh pembuluh darah dalam tubuh kita. Kemudian saat dia berkontraksi dia akan juga berrelaksasi. Itu yang disebut dengan sistolik. Jadi diastolik dan sistolik. Nah, kalau kita bayangkan pembuluh darah kita itu adalah suatu terowongan ya, baik yang besar sampai yang kecil yang halus-halus sampai ke ujung eh, kaki kita itu semua organ itu harus mendapat darah. Jadi kalau pembuluh darah kita atau arteri kita itu dia bersih, plong ya, tidak ada hambatan, tidak ada penyempitan, kemudian dinding arteri atau pembuluh darah itu tidak kaku, tentunya jantung akan dengan eh, baik atau ringan kerjanya untuk memompa darah itu ke seluruh tubuh. Tapi kalau ada sumbatan atau pembuluh darah kita jadi kaku, tentunya jantung akan memerlukan tenaga ekstra untuk memompa atau menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, secara normal jantung itu bekerja memompa atau menyalurkan darah ke seluruh tubuh itu dengan tekanan yang optimal itu 100 atau di bawah 120/80. Begitu di atas tekanan yang optimal itu kita akan sebut sebagai hipertensi. Next. Secara global, penduduk di seluruh dunia ini 1,4 miliar orang dewasa menderita hipertensi. Hipertensi ini 2/3-nya
penderita hipertensi ini 2/3-nya, jadi 2/3 dari 1,4 miliar itu tinggal di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Itu melalui survei dari WHO. Kemudian 600 juta orang dewasa dengan hipertensi, dia tidak menyadari bahwa telah memiliki tekanan darah yang tinggi, sehingga kadang dia baru menyadari setelah ada komplikasi atau dia mengalami hal yang berat atau akibat daripada hipertensi itu sendiri. Nah, di Indonesia, menurut survei kesehatan Indonesia itu tahun 2023, di Indonesia, orang Indonesia tuh 3 dari 10 orang dewasa mengalami hipertensi. Saya yakin pasti di antara kita ada yang mengalami hipertensi. Nah, dengan penjelasan ini mungkin kita akan lebih aware lagi atau tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan untuk mengatasi hipertensi yang kita derita. Next. Nah, apa saja faktor-faktor apa saja yang memberikan resiko kepada kita untuk sehingga menyebabkan kita menderita hipertensi. Jadi faktor resiko itu ada 2 golongan, resiko yang tidak bisa kita tolak atau tidak bisa diubah, dan ada resiko penyebab hipertensi yang bisa kita rubah sehingga dapat mengatasi hipertensi itu, paling tidak mengurangi hipertensi itu. Nah, faktor resiko yang tidak bisa dapat dirubah yaitu jenis kelamin, kemudian usia, kemudian riwayat dalam keluarga ada yang menderita hipertensi atau tidak. Nah, jenis kelamin kita kan tidak bisa merubah itu jenis kelamin ya, kita tidak merubah gitu ya, yang laki ya udah laki, perempuan ya perempuan. Nah, pada jenis kelamin laki-laki biasanya di atas di usia muda, kira-kira di bawah 55 tahun lah, biasanya hipertensi itu terbanyak pada jenis kelamin pria. Pada pria jadi banyak dia. Kenapa? Karena pada pria tidak mempunyai hormon estrogen. Nah, sedangkan kita tahu bersama hormon estrogen itu ada di perempuan. Hormon estrogen itu berfungsi untuk menjaga kualitas atau lenturnya, terjaga optimalnya si fungsi pembuluh darah. Jadi pada usia muda biasanya hipertensi itu pada pria, tapi kalau tua biasanya itu pada wanita, terutama yang sudah mati haid ya, menopause ya. Jadi pada wanita usia tua itu biasanya hipertensi lebih banyak. Dan dalam keluarga, riwayat keluarga, ada beberapa keluarga atau sering pada keluarga yang bapak ibunya menderita hipertensi. Itu sudah dari sananya. Jadi kualitas organ yang berperan dalam hipertensi itu lebih banyak atau lebih terlihat dominan pada keluarga tersebut. Jadi itu bisa diturunkan sampai turunan di bawahnya. Dan ini faktor resiko ini kita tidak bisa merubah dengan apapun, dengan cara apapun. Kemudian ada golongan kedua, itu faktor resiko yang bisa kita rubah. Misalnya merokok. Nah, merokok kemudian mengkonsumsi garam yang berlebihan, kita bisa berubah jadi sedikit, kemudian banyak makan sayur, kemudian menurunkan berat badan, kemudian berolahraga apabila kita malas berolahraga, tidak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian menurunkan lemak atau kolesterol dan menghindari stres. Jadi artinya merokok, mengkonsumsi garam yang berlebihan, kurang makan sayur, berat badan yang berlebihan atau gemuk, kemudian kurang berolahraga, beraktivitas, kemudian sering mengkonsumsi alkohol, kemudian mempunyai riwayat hiperkolesterolemia atau dislipidemia atau stres, faktor-faktor inilah yang dapat menjadi membuat kita menjadi hipertensi. Apalagi kalau sudah dari keluarga ada hipertensi dan kita mempunyai faktor-faktor yang sudah disebutkan ini, itu akan lebih cepat tercetus hipertensi pada pasien yang walaupun dia masih muda. Next. Nah,
Jadi kalau kita melihat dari faktor-faktor resiko tadi, ini apabila kita tidak menghindari faktor-faktor yang bisa dirubah, itu akan menyebabkan pembuluh darah atau arteri itu menjadi sempit, menyempit dan menjadi kaku, sehingga karena dia sempit menjadi kaku, tentunya volume darah yang akan dipompakan ke seluruh tubuh itu akan lebih banyak dan tentunya akan memerlukan tekanan yang tinggi. Jadi jantung harus bekerja ekstra untuk memompakan itu. Nah, tekanan jantung yang memompakan darah itulah yang terukur oleh alat tensi kita. Jadi kalau misalnya tensinya di atas dan sama dengan 140/90, itu sudah disebut hipertensi. Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang telah menderita hipertensi, dia belum tentu mempunyai gejala, karena gejala yang dialami orang hipertensi itu tidak khas, seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, ya kan. Orang sakit kepala bukan cuma pada orang hipertensi, sakit kepala juga mungkin dia pusing mengenai pekerjaannya dia, mungkin pusing dia sudah tidak punya uang, jadi tidak khas memang. Seperti rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur. Bisa aja penglihatan kabur memang dia harus perlu kacamata, kemudian lelah. Nah, apabila kita mungkin di usia sudah dewasa, umur 18 tahun, apalagi kita mempunyai riwayat hipertensi dari kedua orang tua kita atau leluhur kita, atau kita masih ya mengalami atau mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadi resiko untuk menjadikan darah tinggi. Nah, itu sebaiknya kalau kita mengalami gejala-gejala ini, sebaiknya kita pergi untuk mengukur tekanan darah. Siapa tahu saat itu kita menderita tekanan darah. Nah, yang paling ditakutkan adalah komplikasi yang dialami oleh organ-organ yang apabila kita menderita hipertensi yang tidak diobatin, atau kita tidak mengantisipasi mengurangi faktor-faktor risiko yang bisa dirubah tadi. Komplikasi itu bisa terjadi dari kepala, ya, otak. Di sana ada otak yang pembuluh darahnya sangat halus. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya di sana menyempit atau menjadi kaku karena faktor-faktor resiko yang sudah kita bicarakan tadi, itu bisa akan membuat penyempitan pembuluh darah atau malah pecah pembuluh darah, dan itu akan kita lihat sebagai penyakit stroke. Ya, jadi stroke itu bisa karena penyumbatan atau perdarahan dari pembuluh darah. Kemudian turun ke bawah lagi dari otak, ada mata di sana. Mata juga begitu, kita bisa tiba-tiba buram atau lama-lama buram makin berat, bisa di sana karena ada penyempitan dan pecah pembuluh darah di mata. Kemudian turun ke bawah lagi, ada dada, di sana ada jantung. Jantung walaupun dia berfungsi sebagai pompa untuk mensuplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi, dia sendiri di jantung itu ada pembuluh darah juga tentunya yang menyuplai darah ke otot jantung. Nah, kalau misalnya pembuluh darah itu terjadi penyempitan atau kekakuan, tentunya kita akan mengalami yang disebut serangan jantung, yang nyeri dada, ya, terjadi nyeri dada, kemudian bisa tiba-tiba berakibat fatal, yaitu kematian. Kemudian turun lagi ke bawah ke perut, di sana ada ginjal. Pembuluh darah di dalam ginjal itu bisa rusak, bisa menyempit, bisa kaku, dan itu bisa merusak, ya, saringan atau pembuluh darah yang berbelit-belit di dalam ginjal itu. Nah, sehingga bisa kita mengalami cuci darah. Jadi hal-hal inilah yang terjadi apabila hipertensi itu tidak dikontrol dengan baik. Nah, hipertensi, kita dikatakan hipertensi apabila pada saat pengukuran tekanan darah
sistolik dan diastolik. Sistoliknya lebih besar dan sama dengan 140 per lebih besar dan sama dengan 90, itu disebut hipertensi. Namun pada pengukuran tekanan darah ini harus lebih dari satu kali pengukuran di waktu yang berbeda. Jadi misalnya kalau ada kita mengukur tekanan darah kita tuh saat itu kita tinggi, nah tentunya jangan langsung mengatakan bahwa kita itu menderita darah tinggi. Kita harus ulang lagi di waktu yang lain, bisa berbeda waktu. Kalau masih tetap tinggi itu berarti kita sudah mengalami darah tinggi, hipertensi ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada tabel untuk klasifikasi tekanan darah secara klinis ya. Nah, yang kalau optimal, kalau bagus itu tekanan darahnya 120 per 80. Kemudian normal 120 sampai ya di bawah 130 lah per 84 dan seterusnya. Jadi kalau normal tinggi, jadi kalau kita punya tekanan darah 130 per 130 sampai 139 per 85 per 8 sampai 89 itu normal tapi tinggi ya. Jadi kalau lihat di sini tidak tergantung umur. Jadi ada beberapa pasien yang mengatakan, dok kan saya udah tua, jadi harus nggak apa-apa kan dok, tekanan darahnya lebih tinggi. Tidak ya, namanya tekanan darah tinggi ya, di mana jantung memompa itu harusnya dia mempunyai tekanan yang optimal. Tidak boleh tinggi supaya jantungnya tidak mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Kemudian nah, apabila kita menderita hipertensi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah segera menurunkan tekanan darah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup yang tadi yang risk faktor, resiko faktor yang bisa dirubah. Itu pertama, kemudian tentunya dengan obat-obatan. Nah, modifikasi gaya hidup yaitu melalui makanan, sebaiknya seperti yang kita lihat tadi, asupan garam yang tinggi itu akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih tegang dan volume dalam pembuluh darah itu akan lebih banyak sehingga jantung akan lebih lebih memerlukan tenaga untuk memompakan aliran darah. Jadi sebaiknya seperti kita ketahui garam itu atau natrium itu dia selalu berpegangan atau mengikat air. Jadi kalau natriumnya banyak tentunya air akan banyak. Jadi sebaiknya garam itu harus dikonsumsi paling banyak dalam satu hari ya 1 sendok teh garam. Jadi tidak boleh lebih. Garam dapur ya tidak boleh lebih dari itu. Kemudian itu mengenai garam, kemudian makanan. Sebaiknya makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu dominan adalah sayur, buah ya. Kalau di sini ada kacang-kacangan, kemudian ada lemak juga dibatasi karena itu kalau kelebihan lemak itu akan membuat menghasilkan kolesterol yang tinggi. Sebagaimana diketahui kolesterol ini akan menumpuk di pembuluh darah arteri sehingga dapat mempersempit pembuluh darah itu sendiri sehingga tekanan pada saat jantung akan memompa darah tentunya tekanannya akan semakin tinggi. Selain asupan garam dikurangin, makan sayur dan buah yang banyak, tentunya perlu sekali untuk menurunkan berat badan. Penurunan berat badan seperti ada di sini kita bisa menghitung berapa kalori yang harus kita konsumsi setiap hari. Tentunya nanti ini ada pelajaran sendiri atau penjelasan sendiri. Kemudian olahraga teratur. Olahraga diperlukan untuk kita dalam kehidupan ini supaya jantung terlatih untuk memompah darah, supaya pembuluh darah atau arteri itu menjadi elastisisnya membaik, kemudian
lentur, dan tidak ada penyempitan karena aliran darah terus lancar. Sebaliknya kalau kita malas berolahraga, kita menjadi gemuk, apalagi disertai dengan lemak yang banyak di daerah perut, nah itu akan mempercepat terjatuhnya hipertensi. Kemudian stop merokok dan stop mengkonsumsi alkohol. Sebagaimana diketahui, merokok itu dia dapat memperkecil atau menyumbat pembuluh darah, di mana saat karbon dioksidanya, monokarbon dioksidanya akan merusak pembuluh darah sehingga menjadi kaku atau menyempit. Karbon dioksidanya ya. Nah, selain merubah gaya hidup tadi, makanan, olahraga, dan lain-lain, tentunya diperlukan obat-obatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa obat antihipertensi ini tidak menyembuhkan, tapi dia hanya mengontrol tekanan darah. Artinya begini, obat itu kalau kita minum, obat darah tinggi atau hipertensi kalau kita minum, itu akan menurunkan tekanan darah. Tapi begitu kita stop, dia akan menaikkan lagi. Jadi dia tidak seperti misalnya seperti antibiotik. Misalnya kita minum obat antibiotik untuk tipes, begitu kita minum obatnya, kuman tipesnya mati, ya sudah, berarti menyembuhkan memang. Tidak akan mengulang lagi, kecuali kita diserang lagi sama kuman tipes. Tapi kalau obat darah tinggi, itu kita harus mengkonsumsi seumur hidup. Dia tidak menyembuhkan, tapi dia mengontrol. Nah, jadi diharapkan apabila kita sudah dinyatakan menderita hipertensi dan sudah diberikan obat untuk hipertensi, obat itu dikonsumsi secara teratur seumur hidup. Kita nggak usah kecewa karena kalau dari awal tadi itu ada 1,4 miliar orang dewasa itu menderita hipertensi. Nah, kalau kita lihat tabel tadi itu mengenai derajat hipertensi ya, kemudian obat-obatnya. Jadi saya cuma mau garis bawahi di sini bahwa penanganan hipertensi selalu yang diutamakan adalah merubah gaya hidup ya. Jadi gaya hidup misalnya kita tadinya perokok atau mengkonsumsi alkohol atau senang makan makanan berasin, itu semua harus dirubah. Nah, baru akan bermanfaat lagi kalau akan bermanfaat sekali apabila kita melakukan hal itu dan kemudian baru kita diberikan obat sesuai dengan tekanan darah pada saat itu. Nah, di sini hanya contoh bagi kita untuk mengkonsumsi makanan. Ini bulat ini anggap aja piring makan. Kalau lihat di sini nih, setengah piring itu terdiri dari sayuran dan buah. Kemudian seperempatnya dari makanan protein, misalnya daging, ikan ya. Kemudian seperempat lagi yaitu tadi beras ya, karbo-karbo, jadi hanya seperempat. Jadi yang banyak itu adalah buah dan sayur yang dianjurkan. Karena buah dan sayur ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga kelenturan, kesehatan daripada pembuluh darah itu sendiri karena dia mempunyai antioksidan. Sedangkan lemak, karbo, gula itu ujung-ujungnya akan menyempitkan pembuluh darah. Dalam menghadapi hidup ini, supaya kita sehat, tentunya kita dianjurkan untuk cerdik. Cek kesehatan secara rutin, tanyakan asap rokok, rajin berolahraga, beraktivitas fisik, kemudian menjaga diet yang seimbang, istirahat cukup, dan hindari stres yang berlebihan atau berat. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih, semoga ini membantu menolong kita untuk lebih mengerti mengenai hipertensi.
Ya, terima kasih Dokter Murni atas penjelasannya mengenai hipertensi. Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama. Atau Bapak Ibu yang ingin raise hand, yang ingin bertanya langsung ke Dokter Murni, silakan untuk raise hand ya. Nah, paralel nih Dok, sebelum kita menunggu pertanyaan ya. Nah, saya mau tanya nih Dok, tadi kan ada data yang menunjukkan bahwa sekitar 600 juta 600 juta orang itu tidak menyadari Ya, bahwa mereka memiliki kondisi hipertensi ya Dok hipertensi. ya, sekitar Hmm. 44%. Nah, menurut dokter nih, mengapa tingkat ketidaksadaran ini tinggi ya Dok? Apakah ada faktor utama yang membuat banyak orang tuh tidak menyadari bahwa dia tuh hipertensi atau tekanan darahnya sudah berada di atas normal? Silakan, dokter. Baik. Nah, kalau kita melihat nih dunia sekarang ini, ya banyak faktor yang membuat kita lupa memperhatikan kesehatan kita sendiri. Pertama, pekerjaan. Kan kita bekerja sampai kita lupa. Ada pasien saya suruh rawat, Pak rawat nih tekanan darahnya udah sangat tinggi. Aduh gimana ya dok ya, aduh saya harus bekerja. Saya bilang ya Bapak kalau sakit juga kan nggak bisa bekerja. Aduh gimana ya dok ya. Nah mereka mengutamakan pekerjaan. Ini dunia sekarang ini. Maksudnya di era sekarang ini ya. Kalau saya melihat itu dominan tuh pekerjaan. Kemudian kedua, masa bodoh, malas. Ya kan malas dengan memperhatikan kesehatannya. Dia merasa tidak ada gejala, bahkan dia bangga, dok, saya nggak sakit kepala tuh. Kan saya bilang, Pak, Bapak ini udah darah tinggi, udah stadium 2 nih. Tapi saya kok nggak ada gejala ya, gitu. Jadi dia bangga dengan saya sehat, nggak ada apa-apa. Jadi itu jadi apa ya ketidakacuan terhadap kesehatannya. Padahal nih kalau kita lihat tadi kan laki-laki pada usia muda lebih dominan ya. Sebaiknya laki-laki itu 18 tahun ya udah dinyatakan dewasa, sebaiknya dianjurkan untuk rutin mengecek kesehatannya. Paling tidak tekanan darah. Kan di setiap perusahaan kan ada tuh klinik, datang aja tiap hari apa gitu untuk dites tekanan darahnya. Jadi karena pekerjaan dan ketidakacuan terhadap kesehatan. Dan tentunya begitu dia ada hipertensi, dia tidak bergejala. Jadi ya sudah, karena nggak ada gejala, ya udah. Apalagi kalau keluarganya tidak ada turunan darah tinggi, ya dia akan maksudnya tidak mengacukan itu. Jadi mendiamkan saja. Nanti setelah udah sakit kepala berat, bahkan udah stroke atau serangan jantung, baru dia mau berobat. Memang sih agak orang yang tidak bergejala itu akan segan sekali untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangankan tidak bergejala, orang yang sudah ada darah tinggi pun malas untuk pergi berobat atau mengecek kesehatannya. Saya rasa itu yang membuat sampai begitu banyak ya orang yang tidak tahu bahwa dia Nah, udah ada hipertensi. iya, mungkin seperti itu, Dok. Nah, dari dokter sendiri nih, kira-kira menyarankan kami itu untuk pengecekan tekanan darah itu setiap berapa bulan sekali atau sebulan sekali atau seperti apa, Dok? Baiknya gitu ya untuk kita mengontrol tekanan darah kita. Sebenarnya sih ada tabel yang menyatakan misalnya saat ini dia tekanan darahnya optimal, ya dianjurkan sekian. Saya tidak mencantumkan karena saya pikir terlalu lama nanti. Tapi sebaiknya, kalau karena ini kita berbicara dengan dominan karyawan ya, sebaiknya eh, misalnya kita dianjurkan untuk general check up, ya kan itu tiap tahun ya general Iya. check up. Tapi begitu sudah ada warning, misalnya sudah di atas ya, sudah di bukan optimal, normal atau normal tinggi, itu sebaiknya rutin aja. Di, di artinya ditindaklanjuti untuk pengukuran tekanan darah. Memang ada waktunya, ada yang kalau optimal bisa 1 tahun. Tapi nih dunia sekarang ini kalau untuk mengikuti teori ini agak melenceng banyak ya kan apa? Karena kita kan makan itu konsumsi garam yang tidak
tidak sesuai ya, bergaram, apalagi ya makanan junk food, kemudian apalagi yang goreng-gorengan, ya kan? Nah itu sebaiknya bukan sering mungkin ya. Kalau kita punya fasilitas ya, baik tiap bulan kita pergi ke klinik, terutama untuk yang normal tinggi. Dan Baik. ada riwayat di dalam keluarga hipertensi. Oke, jadi ada faktor risikonya lebih harus sering ngecek Ya, tekanan darah ya dok ya. betul. Nah, Ya, kita juga di sini di Soho punya poliklinik dok, ada dokter ya, poliklinik kita. Jadi iya, bisa kita datang ke poli untuk pengecekan tekanan darah. Nah, kalau tadi dokter sempat sarankan untuk membatasi konsumsi garam ya dok ya. Nah, ya. kadang kan kita kalau makan gitu ya dok, nggak ada rasa garamnya tuh seperti hambar ya dok ya. Nah, gimana nih dok saran dari dokter? Nah, apakah ada garam pengganti dok seperti yang garam yang pink itu dok, yang Himalaya? Apakah Ya, itu efektif dok Himalaya, betul. dalam, Ah, ya silakan dok. ya. Jadi sebenarnya memang ya kalau memang kita telah menderita hipertensi, makanan yang mutlak dihindari adalah ikan asin, telur asin, kecap asin, termasuk kecap manis. Kenapa Hmm, kecap manis hindari? Karena dia itu asin. Mbak nanti ya. pulang di rumah cari kecap asin, kecap manis, coba dicicipin. Itu sangat asin. Ya, kemudian makanan yang diawetkan, makanan Hmm, kaleng, ya, makanan apa ya yang siap saji, itu kadar garamnya sangat tinggi. Nah, itu harus dihindari bagi eh, apa orang yang telah menderita hipertensi. Nah, memang secara teori kita dianjurkan, ada memang dianjurkan untuk bisa mengkonsumsi garam Himalaya. Karena di situ garam dapurnya natriumnya itu diganti, disubstitusi dengan hmm, kalium yang berikatan dengan satu zat sehingga dia akan memberikan kesan asin karena saya bukan natrium. Jadi boleh sebagai pilihan ya. alternatif untuk menggantikan garam. Ya, terima kasih Dokter Murni atas jawabannya. Kita lanjut ke sesi Q&A ya dok ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang Ya, pertama dari Ibu Susan, ini terkait dengan trigliserida dok. Jadi suaminya ya. trigliseridanya di angka 458. Hipertensinya di 150 per 100. Nah, obat yang bagus untuk hipertensi apa ya dok? Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Dan apakah hipertensi bisa disembuhkan, Dok? Atau harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Silakan, dokter. Oke, baik. Jadi di sini ada dua masalah ya. Dua masalah yang bisa berdiri sendiri atau bisa eh, sebagai akibat ya. Eh, saya mau tanya kalau boleh saya tahu ini hipertensinya sudah lama atau baru Silakan, Ibu Susan. diketahui? Halo dok, untuk hipertensinya sih baru terdeteksi di bulan Mei 2025 dok. Mei 2025 berarti belum setahun ya, baru beberapa Iya bulan. belum dok. Kemudian obat darah tingginya apa saat ini Bu? Ada sih dari, cuman lupa nama obatnya ini dok. Ada memang dikasih dari dokter Amlodipin, gitu. Iya amlodipin iya ya. iya iya dok. Oke. Mm. Oke, baik. Jadi tensinya 150 per 100 ya tadi ya. Iya, Dok. Oke. Iya. Nah, oke, jadi ada darah tinggi, ada hipertensi, ada hipertrigliseridemia. Nah, untuk hipertensi itu memang seperti tadi kita udah bicarakan bersama, kita nyatakan itu hipertensi bila dilakukan 2 kali pengukuran di waktu yang berbeda. Tentunya ini sudah dinyatakan hipertensi karena udah sejak bulan Mei 2025. Nah, obat atau apa yang harus dilakukan adalah tadi pertama yang mengurangi atau modifikasi cara hidup. Misalnya tadi mengurangi konsumsi garam, kemudian kalau merokok di stop merokok, eh, menormalkan kolesterol, kemudian dan lain-lain tadi. Nah, untuk kita memulai obat hipertensi, begitu kita nyatakan hipertensi dan memberikan obat-obat itu seumur hidup.
tidak boleh di-stop kecuali ada keadaan kecuali dengan obat yang rutin dia minum, kemudian tekanan darahnya makin turun, bahkan hipotensi, ya itu boleh di-stop. Tapi itu selalu harus atas instruksi daripada dokter. Makanya orang hipertensi tidak boleh lepas dari seorang dokter. Harus dimonitor. Nah, obat-obatan itu ada bermacam-macam. Ada, jadi kita mulai ada yang obat yang namanya kalsium channel blocker, kemudian ada yang menghalangi enzim itu terlalu ini ya untuk awam. Jadi ada beberapa obat yang kita harus tahu mana yang harus kita berikan duluan. Tentunya berhubungan dengan organ yang lain seperti misalnya jantung, mana yang lebih cocok. Tuh, jadi ada perlu obat-obatan. Tapi pertama rubah dulu gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Kemudian untuk tadi trigliserid. Nah, dalam darah itu kenapa kita bilang ada trigliserid, ada kolesterol LDL atau kolesterol jahat, ada total kolesterol atau kemudian ada HDL, total kolesterol yang baik itu adalah lemak atau kolesterol yang bisa dideteksi dalam darah oleh alat laboratorium yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi lemak-lemak, tapi 4 itu yang sering dideteksi di standar laboratorium yang ada di Indonesia ini. Nah, cara pengobatannya tentu berbeda. Yang tadi kalau saya dengar dari suami Ibu Susan, itu trigliseridnya tinggi ya, selalu kita bandingkan dengan kolesterol LDL biasanya. Karena obatnya berbeda. Kalau trigliserid tentunya kita akan memberikan golongan hidrat, kemudian kalau kolesterol kita akan memberikan golongan statin. Nah, di sini ada kesepakatan begini. Tidak boleh diberikan, misalnya dua-duanya tinggi, trigliserid dan kolesterol tinggi, itu kita tidak boleh memberikan dua-duanya. Jadi mana yang dominan, itu yang mana yang dominan tinggi itu yang kita obatin. Tapi misalnya trigliserid 400, kolesterol LDL misalnya 300. Kita akan berikan dulu obat untuk trigliserid. Karena kalau trigliserid tinggi dan tidak teratasi itu akan membuat satu komplikasi ke pankreas. Nah, tapi kalau misalnya trigliserid 250, kolesterol juga 250, tentunya kita akan memberikan golongan statin. Demikian, Bu. Ya, apakah sudah cukup jelas ya, Ibu Susan? Sudah cukup membantu informasinya. Terima kasih ya, Dok. Ya, Ya, sama-sama, terima Bu. kasih Ibu Susan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ibu Marina. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa hasil pengukuran tensi alat digital dengan alat tensi manual yang pompa itu, Dok, suka berbeda? Pertanyaan yang kedua, apakah benar pemakaian obat hipertensi waktu atau jamnya harus sama setiap kali minum, misalnya jam 7 malam, atau sebaiknya bagaimana, Dok? Silakan, dokter. Jadi mengenai pengukuran tekanan darah tinggi itu memang harus betul-betul sesuai dengan prosedur. Kita ini karena mungkin banyak pasien, jadi perawat cuma suruh duduk, begitu datang langsung ditensi, tentunya hasilnya tidak sesuai. Sebaiknya kalau mengukur tekanan darah tinggi boleh duduk, boleh berdiri. Dia duduk dulu 5 menit, ya. Terus kemudian ada beberapa yang tidak boleh menahan kencing, kemudian harus tenang, ya. Baru cara meletakkan alat juga di alat tensi di tangan itu harus ada aturannya, tidak sembarang. Nah, kemudian untuk yang digital itu memang lebih sensitif daripada yang manual. Kalau digital itu harus betul-betul tidur, alat tensinya itu ya dilingkar di lengan itu harus dibilangnya tuh harus sejajar dengan jantung. Nah, yang kita dapatkan sekarang kan pasien begitu datang langsung ditensi, tentunya itu tidak optimal. Tapi ya dengan situasi yang begitu ya kita para dokter juga oke lah
bisa mengira itu range-nya berapa sebenarnya tensinya. Tapi kalau memang awalnya dia sudah hipertensi, ya tentunya kita akan tetap menganggap dia hipertensi. Tapi kalau masih baru, kita biasanya harusnya itu diukur kembali, baru kita nyatakan hipertensi. Jadi beda manual dengan digital sekarang itu berbeda ya. Kalau di digital itu sangat sensitif. Pas kalau dengan digital bahkan pasien nggak boleh ngomong, bergerak sedikit itu nggak boleh. Jadi dia harus tenang, diem. Ya, karena bergerak sedikit dia akan berubah. Itu namanya digital kan terlalu sensitif. Begitu. Kemudian minum obat. Obat apapun yang kita minum itu sebaiknya idealnya itu harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya kalau dia minum pagi dan lebih baik lagi kalau di jam yang sama. Karena waktu paruh atau waktu kerja obat itu ada batasnya. Ya, jadi kita harapkan begitu kita minum obat, dosis atau khasiat obat itu terjaga misalnya Kak 1 kali sehari. Berarti dia bekerja itu 24 jam. Baru setelah 24 jam habis obatnya, nah kita minum lagi. Ada yang 3 kali sehari, obat darah tinggi itu ada 3 kali sehari. Nah, tentunya di jam yang sama, di waktu yang sama, itu diharapkan begitu. Karena dia punya waktu paruh atau waktu kerja tertentu dari setiap obat itu. Jadi sebaiknya di waktu yang sama. Itu optimalnya, itu sebaiknya. Ya, terima kasih Dokter Murni. Apakah ada, oke, sudah jelas ya Bu Marina. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bobi, Dok. Ini ada 2 Ya. pertanyaan. Saat ini ada banyak jenis obat hipertensi. Mohon penjelasannya, apa perbedaan dan termasuk efek sampingnya, Dok? Dan untuk waktu minum obatnya, apakah dia anjurkan khusus diminum di waktu tertentu seperti pagi atau malam hari, Dok? Terkait obat hipertensi. Ya, baik. Obat hipertensi itu ada beberapa golongan dan dokter itu harus tahu kepada pasien ini golongan mana yang kita harus berikan duluan. Kita ada panduan, biasanya kita akan memberikan golongan kita sebut calcium channel blocker yaitu amlodipin. Ya, itu dulu diberikan. Nah, amlodipin ini salah satu atau calcium channel blocker ini dia mempunyai efek yaitu kaki bisa jadi bengkak karena dia akan melenturkan atau dia akan membuka pembuluh darah. Jadi pembuluh darah melebar tentunya dinding pembuluh darah itu akan longgar dan cairan yang dari pembuluh darah itu bisa keluar, apalagi keluar dari pembuluh darah ya. Jadi apalagi nanti kakinya akan bengkak. Nah, biasanya kita akan memberikan amlodipin itu memang tidak ada ketentuan ya. Ini hanya secara teori dan pengalaman. Sebaiknya itu amlodipin itu diberikan malam hari. Karena malam hari kan tidur. Jadi tidak berdiri. Kalau kita berdiri kan udah gravitasi bumi, ya kan, akan menarik cairan ke bawah. Belum lagi pembuluh darah endotelnya melebar, ya, pembuluh darah melebar itu akan menambah cairan keluar ke luar pembuluh darah sehingga akan membuat jadi bengkak, gitu. Kemudian ada juga obat yang namanya kalsium ACE inhibitor ya, angiotensin angiotensin konversi enzim ya, ACE inhibitor. Jadi obat ini akan efek sampingnya itu batuk. Ya, reaksinya batuk, jadi rasa gatal di leher. Jadi kalau kita berikan itu tentunya kita akan obat tukar dengan yang obat yang lain. Memang ada panduan, tapi memang ini seni seorang dokter untuk memberikan obat hipertensi. Jadi ada obat hipertensi yang bikin gatal, ada obat hipertensi yang bikin bengkak, ya ada yang obat hipertensi bikin pusing, bikin sakit kepala. Jadi masing-masing tergantung kerentanan pada pasien itu sendiri. Tidak semua, misalnya orang pasien ini dia kakinya bengkak, terus ke pasien yang lain tidak bengkak, itu tergantung dari seseorang, ya. Tergantung dari pasien itu sendiri. Tidak harus sama. Demikian. Ya, terima kasih Dokter Murni. Apakah ada tanggapan Pak Bobi?
Ya, makasih dokter. Ya dok, Ya, terima kasih. Saya sudah nyobain semua dok, soalnya dari amlodipin, kemudian ke ramipril, efek gatal leher ya Pak sampingnya, ya. ya efek sampingnya persis yang dokter sampaikan, dari yang bengkak sampai Mm, batuk-batuk. Terakhir itu mm. valsartan dok. Nah, valsartan itu ada Ya, efek samping nggak dok? cocoklah falsafat. Ini yang terakhir buat Falsafan yang ini, hmm, falsafan ini sebenarnya dia serumpun dengan eh, dia serumpun ya apa ya saya katakan serumpun dengan eh, ramipril tadi, cuman dia tidak sekuat membuat batuk, tapi suka ada pasien juga jadi batuk, dia ada efek sampingnya ke sana, tapi dia lebih ringan, bahkan bisa pasien itu tidak jadi batuk, walaupun pada ramipril dia batuk, pada kandesartan bisa dia tidak batuk. Tapi memang obat itu juga bisa berakibat eh, menjadi batuk. Jadi memang ya itu seninya seorang dokter spesialis untuk mengobatin. Kalau Bapak belum teratasi, Bapak silakan datang ke Restu Kasih biar saya yang obatin, Pak. Oke dok, thank you dok, sudah clear dok. Ya, Terima kasih dok. ya, Ya, baik. terima kasih Pak Bobi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Teresia. Ini ada 3 pertanyaan dok, saya bacakan satu-satu Ya, ya. Yang ya. pertama, mengapa tekanan darah tinggi bisa menyebabkan otot jantung jadi menebal dok? Oke, mau dijawab aja dulu ya. Ya, silakan dokter. Oke, jadi gini, kenapa pada tekanan darah tinggi namanya tekanan ya? Eh, apa? Tekanan itu pekerjaan yang berat. Ibu kalau disuruh apa yang sini apa angkat apa apa yang namanya angkat beban atau apa nih dibilang nih ini Dumbbell dok, dumbbell. ya suka olahraga fitness Nge-gym ya gym dok, ya nge-gym, gini ya nge-gym. ya disuruh begini ibu 1-2 hari ya mungkin nggak akan kelihatan. Nah jantung itu dari sejak kita lahir langsung bekerja sampai saat ini ya dia bekerja siang malam tanpa kita sadari kita tidur dia bekerja terus begini. Nah kalau ibu perhatikan kita tiap hari disuruh begini tiap hari nge-gym mungkin 1 minggu udah kelihatan kan keren ya ini otot ini orang bilang kalau sama laki tuh maco bagus tuh keren cakep ya tapi ibu ya jadi artinya kalau eh, kalau kita disuruh ini kan pakai beban nih sampai timbul apa besar ya eh, lengan atas kita ini karena itu ada dikasih beban. Tapi kalau kita cuman biasa aja ya enggak biasa sama dengan jantung. Kalau jantung dia bekerja optimal, tekanan normalnya dia bekerja dalam tekanan di bawah 120/80 dia biasa aja. Ototnya tidak akan menjadi besar. Tapi begitu dia dikasih tekanan atau beban yang lebih, dia akan jadi besar jantungnya. Nah, kalau misalnya lengan atas kita jadi besar, kita yang menjadi cakep, jadi maco. Tapi kalau jantung jadi besar, itu adalah memble. Ya, jadi dia lemes jadinya. Ya, udah besar melar, dia tidak elastis apa eh, tekanannya itu jadi lemah. Jadi bayangkan aja dia ototnya begini jadi begini ya udah jadi begini yang ada nantinya pada orang hipertensi adalah jantung membesar dan seumur hidup akan sesak napas. Jadi pada orang hipertensi begitu dinyatakan hipertensi langsung harus diobati dan rutin dievaluasi dilihat otot jantungnya atau organ yang lain supaya tidak terjadi komplikasi karena sekali jantung besar dia tidak akan jadi kecil lagi. Yang ada usia kita makin tua, makin eh, jantungnya makin lemah dan kita akan sesak napas. Ya, jadi jantung yang besar bukan berarti bagus ya. Jadi jantung yang besar atau jantung yang bengkak adalah eh, justru petanda bahaya buat kita. Tidak baik. Jadi kalau ada orang hipertensi, minum obat teratur, jangan karena sudah normal, udahlah nggak minum udah normal kok. Padahal tidak boleh harus diminum. Ya itu salah satu untuk mencegah jantung membesar, atau jantung bengkak. Itu salah satu obat, fungsi obat dan merubah gaya hidup ke arah yang lebih baik. Baik. Demikian. Pertanyaan Ini kedua, ya,
ini terkait nih dok. Pertanyaan kedua, bagaimana hipertensi yang tidak terkontrol memicu gagal jantung dok? Nah, itu tadi secara tidak langsung saya udah bilang, ya kan tekanan yang tinggi, artinya tekanan tinggi jantung itu memompa kencang banget, ya kan jantung pompa baru dia rileks, pompa dia rileks. Kalau misalnya di dalam ini kan mompa darah, darah itu akan ke seluruh pembuluh darah atau arteri. Kalau misalnya di arteri, di pembuluh darah itu plong aja ya lumennya, apa sih bolongan itu nggak ada penyempitan, tidak ada kaku, jantung akan santai ya dia memompa dengan tekanan yang optimal tadi 110/70, dia pelan. Tapi begitu pembuluh darah kita kaku ya, kaku atau ada penyumbatan sehingga menyempit, tentunya jantung akan ekstra, dia akan, ya kan secara logika kan dia akan tambah. Nah dengan begini-begini terus lama-lama kalau jari kita begini tiap hari tentunya akan besar jari kita, apalagi jantung dia akan menjadi besar. Nah itulah kalau misalnya jantung besar akhirnya lama-lama dia sudah maksimal ya, optimal, dia sudah tidak akan besar lagi. Dia kayak balon ya, balon nih dibikin besar ya kan, dia kan ada maksimalnya, kalau nggak dia pecah ya dia jadi klewer-klewer. Nah itu contohnya, balon dikasih melar, dia ada maksimalnya, kalau dia nggak pecah ya dia jadi klewer-klewer. Sama dengan jantung kita, jantung ada maksimal besar, begitu dia udah maksimal besar, dia udah nggak sanggup lagi melawan tekanan dalam pembuluh darah itu untuk memompa jantung, akhirnya dia gagal memompa, itu namanya gagal jantung. Ya kita rasakan sesak napas ya dan gejala yang lain. Demikian. Ya, untuk pertanyaan ketiganya dok, apa peran obat hipertensi dalam mencegah kerusakan jantung jangka panjang dok? Itu dia tadi, ya kan? Jadi obat-obat ini akan mengurangi ketegangan jantung, akan ya kan obat apa? Akan memperbaiki enzim-enzimnya dengan tentunya ada berperannya beberapa enzim di dalam otot-otot itu, dia akan kayak seperti apa kalsium channel blocker, amlodipin, kemudian tadi yang captopril, dia akan mencegah enzim yang membuat pembuluh darah itu berkontraksi atau menyempit ya. Jadi obat-obat itu berguna untuk mengobati atau memperbaiki otot-otot jantung atau otot-otot pembuluh darah atau arteri supaya dia tetap rileks, dia tidak tersumbat, ya, tidak menyempit seperti obat anti kolesterol, ya, eh, apa dengan jalan juga ya modifikasi cara hidup yang tadi ya tidak mengkonsumsi garam, kolesterol ya, merokok itu, dan dibantu dengan obat-obat itu akan menjaga tekanan di dalam pembuluh darah kita itu tidak meningkat. Jadi jantung bekerja santai ya sesuai dengan tekanan yang diperlukan secara optimal. Tapi begitu ada tekanan yang meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor tadi yaitu tadi jadinya jantung jadi bekerja lebih berat. Lama-lama dia jadi besar dan akhirnya jadi namanya gagal jantung. Gagal jantung itu memompa darah. Nah, bagaimana kalau jantung tidak sanggup memompa darah ke ginjal, ke otak, ke pembuluh darah yang di bawah, itu akan berakibat komplikasi yang berat buat si pasien itu. Jadi sebaiknya kalau kita sudah dinyatakan hipertensi oleh dokter, ya minumlah obat teratur dan sudah terimalah itu harus diminum seumur hidup. Kita harus tergantung. Ya, kita harus tergantung. Kan seperti ya kita harus tergantung sama obat-obat itu. Menggantungkan diri tanpa obat itu tentunya kita tidak akan sehat ya, akan mengalami komplikasi dari si hipertensi itu sendiri. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Dokter Murni. Dari Ibu Teresia, apakah ada tanggapan Bu? Cukup dok, penjelasannya sangat clear. Terima kasih ya dok. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu Teresia. Ya. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Inge, Dok.
Bu Inga ini mendengar dari orang yang harus cuci darah, Dok. Salah satu penyebab bermasalah dengan ginjalnya karena adanya hipertensi. Apakah hal ini disebabkan karena minum obat hipertensi setiap hari atau ada hal lain yang menyebabkan cuci darah, Dok, yang kaitannya dengan hipertensi? Ya, Silakan, dokter. ya Ibu Inga, ini pertanyaannya sangat bagus dan sering, hampir tiap bulan itu pasti saya ada yang bertanya, mengungkapkan itu, dok, saya tidak minum obat, rutin minum obat karena ada tetangga bilang karena terlalu banyak minum obat, makanya saya jadi takutnya ginjalnya rusak. Nah, kalau di situ, kalau saya mendengar itu sering, hampir tiap bulan pasti ada pasien begitu. Itu sebenarnya pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Karena bisa aja si tetangga itu atau orang lain itu datang, ya, sudah ada komplikasi ke ginjal. Nah, tentunya waktu dia datang ke dokter dengan komplikasi ginjal, dokter tentunya dengan darah tinggi, ya, dokter akan memberikan obat, ya kan? Dokter memberikan obat, tapi karena sudah terlalu berat, obat-obat itu tidak sanggup lagi menolong dia. Akhirnya cuci darah. Nah, dia beranggapan bahwa obat itulah yang membuat rusak ginjalnya. Jadi ini pernyataan yang salah. Jadi jangan mendengar teman, orang, tetangga mengatakan bahwa obat-obat itu, obat antihipertensi atau bahkan obat lain itu akan membuat cuci darah atau rusak ginjalnya. Yang pasti kita harus mendengar dokter yang merawat, ya. Jadi sekali dinyatakan dinyatakan kita hipertensi dan harus diminum obat, itu kita harus minum obat. Itu sangat berguna, sangat menjaga kesehatan kita. Karena dengan obat-obat itulah akan menjaga keutuhan kesehatannya si organ-organ tubuh kita, itu antara lain ginjal. Ya, karena ginjal sekali udah rusak, ya, karena hipertensi, itu udah sulit diperbaiki. Sulit. Ya, yang kita lakukan adalah ya udah mempertahankan sakit ginjal di stadium saat itu. Ya, syukur-syukur kalau dia akan perbaikan lebih banyak, ya. Tapi kalau tidak, ya syukur sampai saat itu kan banyak pasien saya yang hipertensi yang sudah mendekati mau cuci darah. Ya, kalau kita nggak kuat, kalau nggak cerewetin, itu pasti dia nggak akan bertahan, pasti akan cuci darah. Jadi ya kita, ya, ibu-ibu yang telah mendengar penjelasan ini, sebaiknya kita harus memberitahukan juga kepada tetangga atau teman-teman kita bahwa begitu kita dinyatakan hipertensi dan diharuskan minum obatnya. Dan harus rutin tentunya ke dokter, karena dokter tahu obat mana yang harus diberikan, mana yang harus ditarik, mana harus diberikan, ditambahkan, dikurangi, itu dokter yang tahu, bukan tetangga. Demikian. Ya, terima kasih Dokter Murni. Apakah ada tambahan dari Ibu Inge? Silakan Ibu Inge. Sudah jelas, Dok. Terima kasih ya, Dok, Ya, ya, atas penjelasannya. sama-sama Ibu Inge, Iya. sama-sama. Ya. Ya, terima kasih Ibu Inge. Baik, dokter, seluruh pertanyaan sudah kita bahas di kolom chat, dokter. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Murni atas pemaparan materi yang Sama-sama. disampaikan. Informasi ini sangat bermanfaat, dokter, bagi kami semua untuk membuka wawasan kita semua, ya, Bapak Ibu Soho People, bahwa tekanan darah itu bukan hanya sekedar angka, tapi cerminan dari gaya hidup kita dan kepedulian kita terhadap kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Mari mulai lebih peka, rutin memeriksakan tekanan darah yang seperti tadi Dokter Murni sarankan, dan mengambil langkah sederhana sejak dini untuk mencegah risiko yang lebih besar di kemudian hari. Apakah ada closing statement dari Dokter Murni, Dok, untuk kita semua? Silakan, Dokter. Baik, untuk kedepannya, mari kita lebih fokus untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, baru yang lain-lain. Jadi fokus dulu ke kesehatan kita, karena kita tahu nih zaman sekarang ini banyak kemajuan yang bisa membuat kita lupa akan memperhatikan kesehatan kita. Tapi mari ke depan ini, di tahun 2026 ini, kita fokus pada
kesehatan kita. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Baik, terima kasih dokter atas closing statement-nya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emma dan Pak Fajar dari Mandiri In Health. Kemudian terima kasih kepada Pak Zaini dan Ibu Amalia dari Rumah Sakit Restu Kasih atas terselenggaranya Health Talk hari ini. Terima kasih Dokter Murni.